saudara, kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian Podcast Pangkal Pinang, edisi Senin 11 November 2024, tanggal yang cantik 11 bulan 11. Saudara, renungan hari ini saya beri judul, Saudaraku, bergabunglah bersama Allah merampoki kerajaan setan. Mari kita berdoa sejenak. Tuhan, tolonglah kami untuk bisa mengerti apa yang menjadi perasaan Tuhan ketika Engkau mengucapkan kata-kata ini, dan apa alasan Engkau ingin supaya perkataanmu ini dicatat oleh hamba-Mu Matius dan boleh kami dengar pada hari ini. Berikanlah kami keterangan dari kuasa Roh-Mu untuk memahami dan terlebih untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berserah. Amin. Saudara, kita akan melanjutkan bacaan dari minggu lalu, Matius 12 ayat 28 dan 29, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Atau bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seorang yang kuat dan merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu? Sesudah diikatnya, barulah dapat ia merampok rumah itu. Amin. Perkataan yang menarik dari Tuhan Yesus, mengapa dia mengambil ilustrasi tentang orang kuat yang dikalahkan oleh orang yang lebih kuat lainnya, dan supaya ia bisa merampok rumah si orang kuat itu. Apa maksudnya? Saudara, saya lanjutkan dari minggu lalu ya, bahwa tidak ada jalan netral. Apakah Yesus mengusir roh jahat dari orang yang kerasukan yang menyebabkan dia buta dan tuli itu dengan kuasa setan, seperti tuduhan orang Farisi? Ataukah memang betul Yesus mengusir setan dengan kuasa daripada Allah? Tuhan Yesus berargumentasi, kalau setan melawan setan, maka kerajaannya tidak akan bertahan. Tetapi kata Tuhan Yesus, jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Jadi hanya ada dua opsi. Kalau Yesus tidak mengusir setan dengan kuasa setan, maka hanya satu pilihan, Yesus mengusir memang dengan kuasa daripada Allah. Dan kalau benar demikian, Yesus mengatakan, kerajaan Allah itu sudah datang kepadamu. Lalu dia mengucapkan kalimat yang tadi. Nah, saudara, perhatikan bahwa di ayat sebelumnya, demikian jugalah kalau iblis mengusir iblis, ia pun terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Jadi iblis juga adalah sebuah kerajaan, memiliki kerajaan, seperti halnya Allah. Setan bahkan disebut di dalam firman Tuhan sebagai penguasa dunia ini. Injil Matius mencatat itu di dalam pasal 12 ayat 31, ayat 14 ayat 30, pasal 16 ayat 11. Di dalam 2 Korintus 4 ayat 4, iblis dikatakan sebagai ilah atau Allah dunia ini. Jadi setan sedang menguasai dunia ini. Dan dia adalah sebuah kerajaan. Tetapi karena Tuhan Yesus mengatakan kerajaan Allah sudah datang, itu berarti sedikit demi sedikit kerajaan setan itu disingkirkan. Setan harus dikalahkan. Inilah alasan mengapa Yesus mengucapkan kalimat yang tadi itu. Bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seorang yang kuat dan merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu? Sesudah diikatnya, barulah ia dapat merampok rumah itu. Saudara, Yesus bermaksud mengatakan kerajaan Allah, dialah sebagai utusan Allah yang lebih kuat, dan orang kuat itu adalah iblis. Dan Yesus datang untuk merampok iblis, dan Yesus mengikat iblis itu sehingga dia tidak bisa berdaya. Saudara, kata-kata ini adalah berasal atau alusi dari Yesaya 49, di mana pada saat itu Nabi Yesaya menyuarakan perkataan Allah tentang Israel. Mereka sedang ditawan oleh musuh-musuh mereka. Saya bacakan ayat 24 hingga 26. Dapatkah direbut kembali jarahan dari pahlawan, atau dapatkah lolos
tawanan orang yang gagah. Sungguh beginilah firman Tuhan, tawanan pahlawan pun dapat direbut kembali, dan jarahan orang gagah dapat lolos. Sebab aku sendiri akan melawan orang yang melawan engkau, dan aku sendiri akan menyelamatkan anak-anakmu. Aku akan memaksa orang-orang yang menindas engkau memakan dagingnya sendiri, dan mereka akan mabuk minum darahnya sendiri, seperti orang mabuk minum anggur baru, supaya seluruh umat manusia mengetahui bahwa aku Tuhan adalah juru selamatmu dan penebusmu yang maha kuat, Allah Yakub. Saudara, jadi konteks pada waktu itu adalah bangsa Israel sedang ditawan. Mereka menjadi tawanan dari orang yang kuat, yaitu kerajaan Babel. Mungkinkah orang yang ditawan oleh kerajaan sekuat Babel dibebaskan? Allah menjawab, bisa. Ya. Nah, dalam perkataan Tuhan Yesus mengambil atau mengutip atau mengalusi kalimat tadi dalam konteks yang baru, yaitu bahwa manusia ini ditawan oleh iblis, karena iblis adalah kerajaan yang kuat. Tetapi Allah lebih kuat dari setan. Ia mengikat setan itu dan merampas seisi rumahnya, hartanya, yaitu orang-orang berdosa. Allah membebaskan mereka, dan karena itu kerajaan Allah sudah datang. Saudara merenungkan ayat ini, saya teringat kembali beberapa waktu yang lalu ketika pendeta Michael Teng dalam seminar tentang gereja, dia berkomentar tentang kebanyakan orang-orang Kristen, para pemimpin gereja punya cara berpikir gereja itu harus bertahan. Dunia ini menyerang gereja, berusaha menghancurkan gereja. Iblis berusaha melemahkan gereja, sehingga gereja itu pemimpinnya banyak berpikir bagaimana cara kita bertahan, bagaimana kita mengantisipasi, menolak serangan iblis itu. Jangan sampai merusak gereja Tuhan. Tetapi saudara, ini adalah perkataan beliau, dalam terminologi Alkitab, sebenarnya yang menyerang adalah kerajaan Allah, dan yang sedang bertahan adalah kerajaan setan. Allah yang sedang menyerang, Allah yang sedang merampas iblis dengan cara mengikatnya dan membebaskan orang-orang yang dia tawan. Dan inilah persisnya yang sedang Yesus lakukan dan yang sedang dia tunjukkan kepada orang-orang Israel pada waktu itu. Dan dengan demikian dia juga berharap kita juga sebagai pengikutnya, sebagai orang-orang yang sudah Yesus rampas dari kerajaan gelap, sehingga kita menjadi warga kerajaannya, kerajaan terang. Kita pun Yesus panggil untuk menyerang kerajaan setan itu. Jadi saudara, ada sebuah pepatah yang mengatakan pertahanan terbaik kadangkala adalah dalam bentuk menyerang. Pertahanan yang terbaik untuk menang, untuk bertahan adalah justru dengan maju menyerang musuh kita. Inilah alasan mengapa saya beri judul renungan hari ini, saudaraku, bergabunglah bersama Allah, merampok kerajaan setan. Kalau saudara merasa hidup saudara banyak masalah, saudara merasa harus bertahan, mati-matian untuk mempertahankan kewarasan atau iman saudara, mungkin saudara, solusi bagi masalah Anda bukan lebih banyak bertahan, tapi mungkin saudara harus keluar dari balik tembok saudara. Mungkin saudara sudah waktunya untuk menyerang, dan disitulah saudara mendapatkan kemenangan. Saudara, apa artinya perkataan Tuhan Yesus itu? Saudara, kedatangan pertama Tuhan Yesus itu menandakan dimulainya kerajaan Allah merampasi kerajaan setan. Iblis telah diikat oleh orang yang lebih kuat, yaitu Yesus Kristus, sebab Yesus Kristus telah menang atas dosa dengan cara mati di kayu salib, menghapus surat hutang dosa setiap orang yang percaya kepadanya, sehingga iblis tidak lagi punya senjata pemungkas untuk membinasakan manusia.
tidak punya lagi senjata untuk merampasi manusia dari tangan Allah. Nah, saudara, iblis kesal karena dia sebenarnya tidak dapat berbuat apa-apa, karena dia sudah dikalahkan. Hanya sayangnya banyak orang Kristen yang termakan tipuan iblis, seolah iblis itu terlalu kuat bagi kita untuk kita lawan. Saudara, ingatlah bahwa peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Kita tidak melawannya dengan kekuatan jasmani kita, bukan juga dengan kepintaran kita, bukan juga bahkan dengan keteguhan hati kita, melainkan kepada Yesus, dengan iman kepada Yesus, dengan darahnya yang menebus dosa kita, sehingga iblis itu hilang kuasanya untuk menuntut kita, untuk membinasakan kita. Saudara, jika kita sudah menjadi bagian dari kelompok yang Tuhan rampas dari kerajaan gelap, maka adalah tugas kita untuk ambil bagian dalam menyerang, merampasi kerajaan setan, merebut jiwa dari gelap, membawa mereka kepada terang yang ajaib, terang Tuhan, dengan pemberitaan Injil, saudara, dengan mendoakan, dengan sungguh-sungguh memikirkan pertobatan anggota keluarga saudara, teman saudara, kerabat saudara, bahkan klien saudara, bahkan orang-orang yang mungkin saudara belum kenal, karena kita harus memberitakan Injil. Ikutlah berdoa bagi orang-orang yang memberitakan Injil. Tetapi jangan puas hanya cukup dengan mendoakan, tetapi benar-benar turun, ambil bagian dalam tugas merampasi kerajaan setan ini. Saudara, saya yakin iblis akan gemetar kalau umat Tuhan bersatu untuk merebut jiwa-jiwa dari tangan mereka. Nah, saudara, ada orang-orang yang berkata, saya belum mau ikut ambil bagian karena saya belum kenal. Saudara, bayangkan para prajurit, orang-orang yang mendaftar diri menjadi tentara. Apakah mereka mendaftar menjadi tentara? Orang yang benar-benar ingin membela bangsanya, ya bukan karena uang atau iming-iming yang lain. Mereka yang betul-betul mencintai negerinya, mendaftarkan diri untuk berperang. Apakah mereka berpikir soal, ada nggak ya yang saya kenal di sana? Nanti saya nggak tahu siapa-siapa. Saudara, itu adalah sebuah alasan yang bodoh bagi saya. Justru orang-orang yang tidak kenal sebelumnya, tetapi ketika mereka ikut berjuang bersama, orang-orang yang pernah berperang bersama, bertugas bersama, menghadapi suka dan duka, risiko kematian, bahaya yang nyata di medan perang, justru merekalah yang menjadi sahabat-sahabat terbaik, saling menghormati, saling menghargai, saling melindungi. Bahkan setelah salah satu dari mereka meninggal, kenangan-kenangan akan kebersamaan di masa perang itu akan terus mereka ingat. Itu sebabnya mengapa saya secara pribadi punya rasa kagum tersendiri terhadap para veteran perang, ya. Dan harusnya juga kita sebagai umat Tuhan punya mental yang demikian. Jadi mari saudara, datanglah ikut dalam doa bersama untuk mendoakan pemberitaan Injil. Dan ikutlah juga untuk memberitakan Injil. Kalau saya merasa takut untuk bagaimana berkata-kata, sebetulnya ada bentuk pelatihan-pelatihan yang bisa kami lakukan, hamba Tuhan lakukan. Sudah bisa berlatih, sudah bisa mencoba melakukan simulasi. Tetapi sebenarnya itu lebih bergantung kepada niat saudara, betul-betul niat atau tidak. Kiranya Tuhan menolong. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati saudara.